Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, nama saya Hadijah, bertempat tugas di TK Negeri Pembina 01 Raba Kota Bima. Saya merupakan CGP Angkatan 11 Kota Bima. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator Bapak Asep Taufik MPD dan pengajar praktik yaitu Ibu Endang Mariniwati SPD. Ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama yaitu latar belakang. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya banyak kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter peserta didik ke arah yang positif. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas yang akan berdampak pada budaya positif di sekolah. Murid tidak suka dengan peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung dipermalukan. Selanjutnya yaitu tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, tolak ukur. Tolak ukur ini yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru kelas dan siswa. 2. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan yang akan dilakukan. Adapun rincian dari tindakan aksi nyata yang dilakukan adalah: pertama, berkoordinasi langsung dengan kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penerapan budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasi bersama rekan guru sekolah dan mengundang sekolah lain. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi materi budaya positif seperti kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. 3. Membantu merefleksikan dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang dibutuhkan: pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Orang tua murid dalam melakukan budaya positif. Berikut video keyakinan kelas. Duduk anak soleh. Oke, hari ini Ibu Guru mau bersepakat sama anak-anak membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu yang kita harus lakukan. Kita itu tanpa paksaan Ibu Guru, anak-anak. Oh iya, saya hadir itu tepat waktu.
Ayo sayang cepat satu persatu masuknya ya. Bilang. Ilman. Iya. Apa? Satu persatu. Ayo duduk dulu. Ayo. Iya, ini ya di kursi. Iya, udah ya kita banyak sekali. Yang salah Adi di dalam tempat waktu bawa salam. Oh, ini pakai pantun di tempatnya. Makan dan minum. Kalau minta izin, kalau keluar ruangan, menghargai teman. Baik. Terakhir ini kita merapikan mainan. Boleh sih berantakan mainan? Kita merapikan mainan. Ini gambar apa ini? Mainan yang rapi apa yang berantakan? Rapi. Kalau yang ini? Berantakan. Oke. Mainan yang rapi sama mainan yang berantakan. Oke, sekarang tidak boleh berebut. Ayo. Sebentar. Tahan nih. Sini sayang. Hari. Utara. Ilman. Oke. Kakak, ayah ya sayang. Sayang. Kakak Hati. Ayo nak tempel lagi nak. Kakak Hati. Ya, ini. Sayang. Ya, nih. Kakak yang sudah boleh dulu. Yang sudah boleh dulu. Sayang. Sekarang yang sudah boleh duduk kembali di karpet. Duduk kembali di karpet. Anak sore-sore ya. Terakhir ya. Kita hari ini kesepakatan kita hadir di kelas tepat waktu. Merapikan mainan setelah bermain ya. Terus membawa salam dan kita masuk. Makan dan minum sambil duduk. Terus membawa salam masuk. Dia bisa minta izin. Kalau mau ambil punya teman kita minta izin dulu ya. Tidak boleh kita ambil napas. Oke. Sepakat dengan keyakinan ini? Sepakat? Oke, terima kasih. Tepuk tangan semua. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengenalan budaya positif. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya serta nikmat yang kita dapat saat ini, baik nikmat kesehatan, rezeki. Semoga Allah selalu beridoa kita serta beridoa dalam mengikuti sosialisasi budaya positif. Tidak lupa kita sampaikan salam dan salawat kita kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberi kita, telah menuntun kita dari kegelapan menuju terang benar. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah TK Negeri 0501 Ibu Siti Megawati SPG, Ibu guru-guru yang sayang, maupun ibu guru yang dengan sukarela mengikuti sosialisasi
yang saya lakukan. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, itu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Selamat datang, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif sekolah kita. Adapun konsep inti budaya positif yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebijakan, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima motivasi perilaku manusia, enam posisi kontrol guru, tujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Adapun perubahan paradigma belajar itu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang merancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan suatu pelajaran Pancasila. Di sini maksudnya kita itu belajar sesuai kebutuhan. Di sini sudah jelas usia jangan samakan dengan anak yang memiliki perkembangan yang aktif dan yang aktif diusahakan dibedakan. Jadi untuk ini kita bisa melakukan tes awal dulu untuk membedakan anak-anak yang aktif dan tidak aktif supaya kita itu bisa memberikan kebutuhannya sesuai dengan misalnya anak ini kebutuhan dia lebih ke gambar, maka kita berikan dia ke yang sering kegiatan itu ke gambar. Kalau anak yang lebih suka drama, kita arahkan ke posisi drama. Adapun miskonsepsi tentang teori kontrol, ada ilustrasi guru mengontrol murid. Itu guru sering mengontrol murid. Ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita orang dewasa itu kebanyakan memaksa pada anak-anak menganggap diri kita itu benar, sehingga kita itu mau memaksakan kehendak kepada anak. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu mengeluarkan karakter. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi sesuatu yang positif itu tentu bermanfaat bagi kita semua. Adapun mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ibu ada yang mau bantu saya bacakan? Oke, Ibu Nini, terima kasih. Bisa dibesarkan itu. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Untuk stimulus responnya, realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Dan yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama untuk stimulus responnya. Sedangkan teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. 5. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan untuk teori kontrolnya, hanya
Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon yang selanjutnya yaitu saya bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya stimulus respon pemaksaan ada pada saat bunyi datang. Sedangkan teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrolnya model berpikir menang. Terima kasih Bu Harja. Baik, terima kasih kepada Ibu Nining yang mau membantu saya untuk membacanya. Baik, di sini sudah jelas realitasnya kebutuhan kita sama, tetapi teori kontrolnya itu kebutuhan kita berbeda. Contoh, kita sama-sama makan, tetapi kebutuhan kita berbeda, baik dari porsi ataupun selera. Di sini sudah jelas berbeda. Terus semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tentu kita melihat seseorang itu sama, tetapi orang lain itu bisa menilainya mungkin dari perilakunya, kata-katanya, ataupun tingkah lakunya. Terus kita mencoba mengubah orang agar pandangan bersama dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini sudah jelas kita ingin sama dengan kita, sementara orang lain itu memiliki pemikiran yang berbeda, pandangannya berbeda. Terus orang lain bisa mengontrol saya, ya, tetapi belum tentu kita bisa mengontrol, tapi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Belum tentu orang lain. Ibu-ibu mau nggak dikontrol sama orang? Tidak. Ya, otomatis tidak mau. Itu pun kita merasa risih kan kalau dikontrol sama orang lain. Jadi kita yang lebih tahu diri kita, kebutuhan kita, ataupun keinginan kita. Orang lain tidak tahu. Terus saya bisa pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sudah jelas. Terus yang terakhir, model berpikir menang kalah. Model berpikir menang. Ya, di sini kan kita tidak mau lah kalah atau menang, tapi kita harus meyakini bahwa saya itu menang berdasarkan kemampuan saya. Orang lain belum tentu memiliki kemampuan saya, maka saya pun memiliki keyakinan dengan apapun kemampuan saya pasti menang. Jadi kita harus camkan dulu keyakinan kita itu menang. Oke, kita lanjut. Oke, disiplin positif. Dalam budaya kita, maka kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kita disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, tentu di sini nih disiplin ya. Kita cenderung itu menghubungkan kita disiplin dengan kenyamanan kita, senyaman-nyamannya kita. Terus disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta mengerjakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Di sini sudah jelas, disiplin positif itu tidak seharusnya kita mengancam, tapi lahir dari diri anak-anak itu sendiri. Kalau kita contoh seperti ini, kamu datang sekolah tepat waktu. Saya mau ke sekolah tepat waktu karena saya mau dikasih hadiah atau mau dikasih bintang. Berarti itu bukan dari rasa dirinya sendiri disiplin untuk dirinya, tetapi atas dasar reward ataupun saya harus datang cepat. Kalau tidak, saya akan dapat hukuman. Nah, di sini terus sebagai
adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan di universal dan memiliki motivasi instrik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Adapun nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati dan disetujui bersama tentang sosial, bahasa, suku, bangsa maupun agama seseorang. Contoh nilai-nilai kebajikan: profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Baik, yang kedua, primer, bahasa Inggris, program atau disingkat PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Di sini kita tentu harus memiliki rasa toleransi. Kita hidup penuh dengan rasa toleransi baik sesama tetangga, antar agama, bahkan sesama rekan kerja. Rasa hormat, integritas. Nah, ibu, kita harus memiliki rasa hormat, integritas biar kita itu bisa dihargai. Terus mandiri. Nah, ibu jangan apa-apa itu nggak bisa. Terus minta bantuan, itu namanya nggak mandiri. Yang mandiri itu ya saya bisa, saya harus berusaha dan saya harus kerja sendiri. Terus menghargai. Nah, ibu-ibu, menghargai ini kita juga wajib agar kita bisa menghargai keputusan teman, menghargai lawan bicara. Di sini apa kita menghargai teman, rasanya kita itu kayak gimana ya? Seandainya kita tidak dihargai, kita merasa kecewa. Maka kita harus memiliki rasa menghargai teman, baik dari segi tingkah laku, tutur kata, atau perbuatan kita itu. Kita menghargai teman dulu. Kita lihat dulu teman di samping kiri kanan. Terus antusias ini ibu-ibu kalau tidak memiliki antusias nanti loyo. Nah sudahlah, saya butuh itu. Kalau antusias itu saya harus bisa seperti itu, harus memiliki jiwa seperti itu. Empati, apa jadinya kalau kita tidak memiliki rasa empati? Berarti kita tidak memiliki rasa iba. Teman kita yang lagi sakit kita cuekin, teman kita yang butuh bantuan kita tidak membantunya. Seperti itu. Terus yang ingin kawan, ibu-ibu jangan karena ibu-ibu sudah menjadi guru, ibu-ibu tidak mau belajar, tidak mau berkeinginan lebih mengetahui tentang pelajaran ke depannya atau apapun sesuatu itu harus kita ingin tahu. Terus kreativitas kita harus memiliki kreativitas, kerjasama. Iya, kerjasama. Di sini ibu-ibu mungkin ibu-ibu bisa melakukan sendiri, tapi kita butuh bantuan dan kerjasama dengan teman, rekan kerja ataupun siapa yang kita target kita. Terus percaya diri dan komitmen. Nah, ibu-ibu meskipun ibu-ibu pintar, bisa, kreativitas, tahu, mandiri, kalau tidak percaya diri bagaimana? Dia akan merasa mundur lagi. Jadi apa dia punya kreativitas karena dari tidak percaya diri, dia tidak berani menampakkan, tidak berani mengeluarkan dirinya. Karena tidak percaya diri, dia tidak memiliki kreativitas. Apa kreativitas yang punya itu terpendam. Terus keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan
Jadi teman-teman kita bisa tidak percaya sama kita. Saya sudah percaya sama dia, tetapi dia menyebarkan lagi. Jadi kita tidak dicap, tidak dipercaya. Mulut ember. Ya benar, ember. Nah, terus ini tidak merendahkan orang lain. Nah, jangan-jangan kita nih udah bisa nih, teman kita tidak bisa, kita rendahkan teman kita. Jangan, tidak boleh ya. Kalau bisa kita arahkan teman kita beri motivasi biar dia bisa bangkit, kita arahkan teman-teman kita. Jadi jangan sekali-kali merendahkan dirinya. Ya, semangat. Masih semangat? Masih. Aku semangat dulu. Iya, Bu. Oke, siap? Siap. Aku semangat. Oke, terima kasih. Udah tidak loyo-loyo lagi, Bu Ibu. Alhamdulillah. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Ada yang bisa membantu saya untuk membacakan untuk bertahan hidup? Saya. Ya, sampai Kak. Lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat adalah kebutuhan akan penguasaan. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Baik, terima kasih Ibu Leli sudah membantu saya. Baik, kita pertama itu bertahan hidup. Tentu kita membutuhkan makanan. Tubuh kita membutuhkan makanan, asupan gizi, nutrisi biar kita tidak loyo, terus pertumbuhan kita bagus, kayak gitu ya. Terus yang kedua pakaian. Kita juga membutuhkan pakaian, itu kebutuhan yang wajib untuk kita untuk bertahan hidup. Terus tempat tinggal ini tentu kita membutuhkan rumah agar kita bertahan dari panas matahari, kedinginan. Baik, hujan dan apa lagi? Hujan kepanasan. Ya. Kayak lagunya itu loh, Bu. Ya, apa sih yang Sugiarto, kita Sugiarto. Kayak gimana sih Bu nyanyinya? Kalau musim hujan kepanasan, musim panas kehujanan. Ya. Terima kasih. Iya, biar tidak bosan ya akhirnya. Iya, Bu. Ya benar, kita itu membutuhkan tempat tinggal. Kita bayangkan ya kalau kita tidak punya tempat tinggal. Bersyukur kita punya tempat tinggal. Bayangkan kalau kayak orang yang di kolong jembatan aja, alhamdulillah masih ada tempat tinggalnya di kolong jembatan. Jadi kita itu pandai-pandailah bersyukur atas nikmatnya. Terus keamanan, kita butuh keamanan juga. Kalau tidak aman, kita tentu was-was dari tentu kita keamanan itu di tempat tinggal kita harus aman dari pencuri. Nah, terus kesehatan kita juga butuh sehat. Kalau tidak sehat, tentu sakit. Kalau sakit, loyo, lesu. Terus yang kedua kasih sayang, dan rasa terima. Ya, rasa diterima. Tentu kita ini kayak rasa diterima kalau kita berada di dalam satu kelompok.
kita itu alhamdulillah bisa diterima di kelompok tersebut. Seandainya kita tidak diterima, tentu kita merasa diasingkan, benar diasingkan ya. Terus diperdulikan, tentu kita juga membutuhkan diperdulikan, ya benar, kepedulian dari teman kita. Kalau kita tidak diperdulikan, terus gimana dong kalau kita sakit tidak ada teman yang peduli? Terus berbagi, ya berbagi, jangan pelit ibu-ibu, jangan pelit. Apapun kita punya, kalau orang itu membutuhkan, kita membagikan kepada teman-teman ataupun ada sesuatu yang lebih, maka kita kasih ke teman ya yang membutuhkan. Terus kerjasama, tentu ini kerjasama, apalagi di suatu instansi kita butuh kerjasama ya, antara guru dan kepala sekolah, antara guru-guru dan kerjasama dengan siswa juga. Di sini harus memiliki kerjasama ini, jangan asal dipaksa, tapi harus memiliki rasa kasih sayang. Dalam hal kerjasama, kalau tidak memiliki rasa itu, tentu kita ada yang marah, kita tidak ikhlas, kayak seperti itu ya. Terus menjadi bagian dalam kelompok. Kalau sudah dalam satu kelompok, ibu-ibu usahakan memiliki jiwa, saya ini punya kelompok ini. Jadi saya harus bagaimana biar kelompok saya ini lebih maju. Kayak gitu, jangan saya sudah dalam kelompok nih, masa bodoh masih ada yang lain. Jangan seperti itu ya ibu-ibu ya. Iya benar, harus saling membantu. Iya benar. Tepuk tangan dulu. Oke. Terus kebebasan harga diri. Tentu kita kebebasan itu harga diri kita yang kita miliki. Tentu kita yang lebih tahu. Terus keinginan untuk dianggap, jangan dikucilkan teman-temannya ibu. Kita juga perlu dianggap sebagai manusia, dianggap sebagai teman, sebagai sahabat. Jangan dikucilkan ya ibu-ibu. Dia bukan teman saya. Sudah kamu main sana. Kayak anak-anak itu kan sekarang itu buat geng-geng. Nah itu tidak boleh ya. Oke. Terus memimpin ini kita juga harus memiliki jiwa memimpin. Setidaknya itu memimpin diri kita sendiri. Ya, pimpin dulu diri kita dulu, baru kita pimpin orang lain ataupun keluarga kita. Terus berprestasi, ya kita setidaknya memiliki tujuan ataupun keinginan itu, saya harus setidaknya berprestasi apapun yang ibu-ibu miliki. Potensi ibu-ibu itu harus dibuktikan dengan prestasi, terus diakui, jadi biar teman-teman juga itu bisa akui kita. Terus didengar, lagi-lagi didengar, ya kita ini ingin didengar, kembali didengar juga, didengarkan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita memiliki sesuatu itu kita butuh didengar dengan keberhasilan kita, didengar dengan curhat-curhatan kita, langkah-langkah kita, ataupun kayak ini loh proses saya menjadi berhasil. Terus penguasaan ini harus mandiri, terus memiliki pilihan. Ya tentulah kita harus memiliki pilihan ibu-ibu, jangan serakah. Kita cukuplah memilih untuk semampu kita melakukannya. Terus jangan mau mengambil contoh, saya mampu dalam bidang menari, terus saya diberikan lagi menggambar, padahal kita itu tidak mampu dalam menggambar. Jadi kita mengambil itu sesuai dengan porsinya, yang kemampuan yang ada pada diri kita. Terus kesenangan,
Tuh, kita juga butuh dong bermain, refreshing kayak gitu. Jadi kita itu masa kita mau bekerja terus, atau kita mau bermain, humor, ketawa-ketawa biar kita tidak stres dengan pekerjaan kita. Terus kita tubuh kita juga butuh relax kayak gitu ya, antusiasme dan tertawa. Gimana coba ibu-ibu pingin tertawa lepas? Masih ada paksa. Tertawa lepas. Iya, jangan dipaksa ya, kita suka malu ngajak. Aduh, kita nih pusing ya. Tertawa yang keras. Terima kasih. Kalau kita manyun, gimana ada teman-teman mau sama kita? Setidaknya senyum lah. Kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Pertama, menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Terus, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Terus, murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Nah, ini tadi Bu, disiplin karena takut dihukum seperti dia datang sekolah cepat-cepat, tetapi bukan dari dalam dirinya sendiri, tapi dari orang lain, dari luar karena takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi eksplisit itu dari luar, karena ada hukuman dari luar, bukan dari dirinya. Dia datang cepat itu karena dirinya sendiri ingin datang cepat, tetapi karena adanya hukuman kayak gitu. Jadi tidak ada kenyamanan dia hanya takut dihukum, dibentak kayak gitu ya. Jadi dia tidak ada dari dalam dirinya, tetapi disiplinnya itu semata-mata karena peraturan atau hukuman. Terus mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ia merupakan motivasi ekstrim, berarti sama-sama dari luar. Bisa diberi contoh Ibu Dewi? Contoh dari luar karena motivasi dari luar karena mendapatkan imbalan. Yang murid disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Misalnya dia ingin membersihkan ya sampah yang berserakan ya di dalam ruangan, tapi bukan keinginan dari dirinya, dia ingin mengharapkan imbalan aja. Terima kasih teman-teman. Benar, semata-mata ingin mendapatkan imbalan dari gurunya. Siapa yang bisa membantu ibu guru memungut sampah, nanti ibu guru kasih permen. Nah, seperti itu. Berarti itu semata-mata karena imbalan dari ibu guru. Ya, bukan dari dirinya. Terus yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dalam dirinya. Ini merupakan motivasi insting. Berarti dia melakukan semua itu dari dalam dirinya sendiri, bukan atas paksaan dari orang lain ataupun dari luar, atau tidak atas dasar hukuman atau pujian, imbalan, tetapi dia melakukan semua itu dari dirinya. Saya harus datang cepat, ya saya disiplin. Saya harus membersihkan kotoran ataupun memungut sampah biar kelihatannya bersih. Ya seperti itu ya. Iya benar, tanpa disuruh. Konsep disiplin dan identitas yang gagal ya. Hukuman menyakitkan, tidak nyaman, merasa takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan
hukuman itu menyakitkan. Contoh, lagi-lagi ini saya mengalami sendiri Bu, saya mengalami sendiri waktu SD. Saya masih sekarang saya ingat Pak Guru itu menghukum saya sampai sekarang itu waktu bercerita sama teman-teman. Oh ingat Pak itu yang kita pukul kita satu kelas gara-gara pergi cari asam di gunung. Nah yang diingat itu dia pukulnya kita, hukumannya kepada kita gara-gara keluar jam pelajaran. Itu yang kita ingat, jadi sakit rasanya ini, sakit. Jadi yang kita ingat sih sakit aja, terus tidak nyaman. Tentu siapa sih yang nyaman mau dihukum? Tidak ada. Merasa takut, oh saya harus kerjakan tugas, kalau tidak saya dihukum. Saya yang berdiri di depan kelas berdiri dengan satu kaki sambil memegang telinga. Murid mencoba seperti itu ya. Kalau hukuman terus penghargaan tidak efektif. Tentu itu semua itu saya lakukan itu hanya karena penghargaan. Rasa diri dia dapat, saya tidak dapat, itu rasa dirinya akan keluar dari teman-temannya. Dia dapat juara, saya berarti saya bodoh karena padahal saya lebih tinggi nilai ulangannya. Kenapa dia bisa juara di sini? Jadi tidak efektif untuk perlindungan juga. Jadi merangkap hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas dan sukses. Konsekuensi penguatan jangka pendek, memonitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Terus restitusinya konsep disiplin, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol artinya dirinya sendiri yang memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin, pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kegagalan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Terus ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, ada perbedaannya. Contoh kasus anak merebut mainan temannya. Hukumannya itu guru menghukum siswa tersebut berdiri angkat kaki, guru marah dan murid menjadi takut. Oke, ini jelas. Terus konsekuensinya guru memberikan konsekuensi untuk mendapatkan guru tegas dan murid menghormati guru. Restitusinya guru mempertanyakan keyakinan kelas atau dirinya dalam membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. 5. Posisi kontrol. Kontrol pertama yaitu menghukum sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Contoh penerapan posisi kontrol. Menghukum, menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir, patuhi aturan, berdiri, angkat kaki yang sama, bukan? Kayak tadi juga ada jelaskan. Terus memberontak, menjadi pendendam, menyalahkan orang lain. Murid tidak peduli, mengulangi kesalahannya, berperilaku menjadi agresif. Terus membuat rasa
merasa bersalah. Berceramah menunjukkan kekecewaan yang dalam. Kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Berapa kali ibu guru bilang, kamu mau main sama, jangan berebut. Main sama itu jangan berebut. Ibu guru kecewa sama kamu. Terus menyembunyikan, menyangkal, berbohong, maafkan saya, rendah diri, merasa gagah dan tidak berharga. Terus sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, kalian lihat mainannya jadi rusak. Sudahlah, nanti ibu guru bantu. Terus ini merasa ketergantungan terhadap ibu guru dia, karena ada ibu guru yang bantu lah. Ibu guru, saya pikir bapak ibu atau teman saya tergantung, tidak mandiri, tidak bisa mengambil keputusan. Saya berpikir bahwa ibu atau bapak itu teman saya. Nah, di sini nih kalau sebagai teman itu dia menjadi tergantung pada kita. Contoh, kalau ada murid, contoh kasus murid itu hanya tergantung pada saya. Ketika ada guru yang lain dia tidak mau, harus saya yang memerintah atau saya yang menyuruh baru dia mau. Saya mengarahkan baru dia mau. Itulah sebagai teman ternyata itu tidak bisa berdampak pada anak juga, tergantung pada kita. Terus sebagai pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, apa konsumsinya, apa yang kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang, menyusunkan bila diawasi. Saya dapat bintang berapa jika saya melakukan. Jika saya melakukan hal tersebut, saya dapat apa? Mendapat hadiah atau imbalan. Ya, jelas di sini. Kalau saya melakukan, saya mendapat imbalan. Terus sebagai posisi manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kamu yakini, apa yang kamu tahu kesalahanmu, kira-kira kamu akan melakukan apa untuk memperbaiki kesalahanmu, menguatkan watak karakter, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang terbaik. Ya, ini dulu ada video. Hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali diri murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali.
Kenapa saya harus pilih lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu banget ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Gila kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu tidak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak terkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Wah, menurut kamu, Kiat, Saya meyakininya. apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu? Bagaimana kalian akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat dari lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid yang memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, tadi Ibu guru hebat sudah menonton 5 posisi kontrol. Ya, kita sekarang kembali ke keyakinan kelas.
Keyakinan kelas itu kita perlu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendaraan? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Oke, ibu-ibu hebat, mengapa perlu kita menggunakan helm saat berkendara? Supaya apa ibu-ibu? Melindungi kepala kita aman dari kecelakaan. Supaya melindungi kepala kita saat terjadi kecelakaan. Ada yang lain ibu-ibu? Supaya kepanasan. Iya, baik, supaya kepanasan. Ya, melindungi kita. Semua itu apa yang kita yakini dalam diri kita. Coba ibu ini. Yang saya yakini untuk memakai helm ya Bu ya. Ya. Kalau saya yakinnya itu untuk menjaga keselamatan saya yang pertama. Terus karena juga kalau saya sendiri memang kalau jaraknya dekat dari rumah ke tujuan saya tetap memakai helm. Kenapa? Karena saya itu udah terbiasa nggak bisa kalau saya kena angin Bu. Iya, jadi kalau kata saya nggak tutup nanti kelilipan aku masih jauh, jadi harus pakai helm yang ada tutupnya gitu. Kalau untuk peraturannya mungkin ya karena saya takut dirazia Bu. Iya, itu saja. Terima kasih jawabannya benar. Kalau keyakinan ibu ini mungkin ada tambahannya ya, yaitu untuk yakini dirinya dia sendiri. Tentu keyakinan ibu-ibu juga tentu berbeda-beda ya. Tapi yang jelas ibu-ibu itu pasti kebanyakan itu tidak razia, tidak kena razia. Kalau tidak kena razia itu keyakinan atau karena ada konsekuensi. Ya, Ibu Leli. Kalau menurut saya itu konsekuensinya kalau kita melanggar aturan tadi. Kalau kena razia sudah ada aturannya. Aturannya harus memakai helm. Terus kita tidak pakai helm. Berarti itu konsekuensinya yang harus kita terima yaitu dirazia. Kena surat tilang. Terima kasih. Terima kasih banyak, tepuk tangan untuk Ibu Leli. Baik, itu kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu berdiskusi tentang peraturan kelas. Yang kedua merumuskan peraturan menjadi keyakinan dengan kalimat positif. Yang ketiga menentukan keyakinan kelas. Ini ibu-ibu, saya ada videonya yang saya buat cuma keyakinannya aja. Jadi ibu-ibu tolong perhatikan ya nanti ya apa yang kurang dari video yang saya bikin. Saya
Oke, kita kembali ke bagaimana keyakinan kelas dari abstrak dari peraturan berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif sedikit saja agar mudah dipahami sudah dengan kondisi kelas dan sekolah semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yaitu ada segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga itu validasi tindakan yang salah. Baik, menstabilkan identitas itu kayak gimana sih? Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah ataupun ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus kamu berhak merasa begitu. Yang di sini ini menstabilkan identitas itu kayak gini. Ketika kita memanggil anak, kita jangan langsung marah pada anak. Kamu nih kenapa tadi itu pukul paman? Tidak. Seperti berbuat salah itu wajar. Itu kata-kata yang membuat menstabilkan identitas. Kalau anak kita itu seperti kita tanya, kakak tadi main apa saja, kayak gitu. Jadi menanyakan biar dia tenang terlebih dahulu daripada sebelum kita menanyakan suatu permasalahannya. Terus validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu masih melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip dari kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara listrik. Tadi listrik itu dari mana? Dari dalam diri. Itu apakah keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Di sini ada video, tapi mudah-mudahan bisa. Kayak tadi itu nggak bisa muncul ya, cuman suaranya aja. Tapi Bismillah, mudah-mudahan hari ini bisa. Alhamdulillah bisa. Masalah yang dihadapi anak-anak tentang restitusi ini punya aku, 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 punya aku, punya aku, punya aku, punya aku, punya mulai. Ini punya aku, ini punya aku, ini punya aku, ini punya aku. Bagaimana caranya? Inilah validasi itu bisa kita usahakan kata-kata. Kalau kata tiga itu ambil punyanya apalah betul. Kenapa kata bincang dua punya apalah soalnya itu perbuatan baik atau tidak?
Tetapi harus bagaimana sayang? Oh hebat kali ini. Lalu ke depan itu mau kakinya gimana? Jadi bagaimana sayang? Sama siapa saja sayang? Tapi bagaimana bisa tahu sama teman-teman sama itu kalau kakak pukul 3 apa betul? Kenapa pukul sayang Oh begitu, ibu juga sama seperti kakak saya, tetapi kakak saya itu tidak seharusnya memukul ya. Apakah kakak sudah meminta maaf? Alhamdulillah. Kalau ke depannya kayak gimana kalau kakak itu? Terus? Ya subhanallah, kakak pintar. Kan mau kenalnya sayang. Ya, terima kasih kakak. Ayo kita cari Khadijah dulu. Baik, Ibu-ibu, tadi adalah video saya positif yang dapat guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan ini sebagai amok atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Oke, terima kasih kepada ibu-ibu hebat yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan sosialisasi materi dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru bisa membawa ataupun bisa mengambil setidaknya ilmu ataupun poin-poin yang bisa Bapak Ibu guru kembangkan di sekolahnya ibu guru masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Megawati SPD, Kepala TK Negeri Pembina 01 Raba Kota Bima, di mana tempat Ibu Hadijah bertugas. Alhamdulillah, Ibu Hadijah sebagai calon guru penggerak TK Negeri Pembina 01 Raba Angkatan 11 sudah melaksanakan aksi nyata untuk memenuhi dari tugas modul 1.4 budaya positif di sekolah maupun di kelas. Ibu Hadijah pada hari ini sudah menyampaikan kepada rekan-rekan guru di sekolah maupun di sekolah lain melalui penerapan budaya positif tentang keyakinan kelas. Diharapkan pada kegiatan ini semua guru dapat menuntun anak untuk memenuhi motivasi instrik dengan bertujuan budaya positif. Saya mengharapkan semangat terus ditularkan pada rekan-rekan guru sekolah sendiri maupun sekolah lain dilaksanakan secara konsisten. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Khadijah banyak memberikan manfaat bagi kami, terutama penerapan peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Saya sangat tertarik dengan materi-materi yang sudah disampaikan sehingga saya dapat menerapkan di kelas. Saya bahagia sekali mendapat ilmu baru dari Ibu Khadijah SPD sebagai calon guru penggerak pada TK Pembina 01 Raba Kota Bima. Saya berharap tetap semangat dan mau berbagi ilmu dengan rekan guru di sekolah sendiri maupun di sekolah yang lain. Wassalamualaikum